Sesi plan adalah langkah yang di dalamnya dosen model mendiskusikan bagaimana pembelajaran akan dibuat. Dengan kata lain, ini adalah kegiatan untuk mendiskusikan apa yang akan mahasiswa pelajari dan bagaimana materi pembelajaran disajikan kepada mereka. Untuk selanjutnya kepada Bapak Mufaroyim untuk menyajikan poinnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sesi ini dibahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran berbasis prototipe hutan pembelajaran. Saya menyiapkan RPP yang sudah dibagi. Dosen model Bapak Dr. Mufaroyim menyampaikan rencana pembelajaran morfologi tumbuhan bersama tim observer. Sudah, silakan. Di atas, kemudian materi pokoknya pencanderaan tumbuhan berbasis prototipe hutan pembelajaran. Jadi sejatinya kalau morfologi tumbuhan Pada sesi ini dibahas mengenai RPP, petunjuk kegiatan dan penilaian kegiatan mahasiswa selama melaksanakan pembelajaran. Nah, nanti apa yang dideskripsikan? Ya tumbuhan. Di mana mencandra mendeskripsikannya di lokasi. Coba kita sama-sama mencermati itu kan. Pendahuluan, inti, penutup. Pokoknya itu untuk sintaksnya. Ini saya mengemas kegiatan dosennya, kegiatan mahasiswanya. Ada yang model RPP hanya kegiatan gurunya, ada yang hanya kegiatan pembelajaran saja, ada yang kegiatan siswanya saja. Ini dua-duanya. Jadi setelah sesi pembukaan, motivasi, penyampaian tujuan dan seterusnya, kita menuju inti. Intinya, coba cermati itu membentuk kelompok. Kelompok ini biasanya yang digunakan untuk kelompok praktikum. Dalam mahasiswanya membentuk kelompok. Nah, membentuk kelompok ini memposisikan dalam kelompok ini masing-masing. Karena pembelajarannya luar kelas, ya nanti kumpul dulu, tidak di dalam kelas tapi di halaman, kemudian berangkat. Kemudian kegiatan mahasiswa selanjutnya adalah menyiapkan tumbuhan arboreal sebanyak anggota kelompok. Pengertiannya apa? Satu orang membawa satu, itu maksudnya. Bukan berarti terus nanti kelompok itu bareng-bareng cari beli, bukan begitu, tapi kreativitas yang diharapkan adalah masing-masing mencari yang arboreal. Terus kelompok menyiapkan cangkul ember kayu. Untuk apa? Ini kegiatan yang berhubungan dengan kepedulian lingkungan. Kok aneh ya, morfologi tumbuhan kok bisa ke sana? Nah, nanti kelihatan kaitannya. Jadi si student mahasiswa itu belajar dari lingkungan, tapi juga dia berbakti pada lingkungan. Sudah ngambil ilmunya, kenapa tidak memberi kontribusi balik? Setiap kelompok mencandra tumbuhan yang disiapkan, karakter, morfologi, akar batang, daun, bunga, buah, biji dan lainnya. Metamorfosis bisa, boleh silakan. Untuk sajian dan saya nanti terus dilanjutkan diskusi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Mufaroyim untuk penyampaian poinnya. Kemudian kita akan masuk pada tahap diskusi. Di sini saya khususnya akan membuka dua termin. Termin pertama, di awal saja memang belum tahu ya Pak, yang bagian mahasiswa membentuk kelompok praktikum ini kan apa tidak baiknya di sana ditentukan berapa jumlah anggotanya tiap kelompok seperti itu. Jumlah anggota Tiap kelompok. Jadi pada akhirnya Bapak menjelaskan di tengah-tengah. Terus yang kedua yaitu kegiatan tugas kelompok dalam menyiapkan alat. Kan kalau bahan sudah membawa tumbuhan yang variasi. Kemudian kalau alat itu sesuai dalam kegiatan nanti seperti menggali, memumpuk dan menanam tuh sebenarnya kurang
pada bagian membawa pupuk organik. Saya membawa mobil sendiri, Pak. Alat sudah. Iya, alat. Bahan. Iya. Pupuk organiknya dan alat tulis serta kamera untuk dokumentasi. Sudah terangkat hukum tadi. Itu tadi masih belum dimasukkan juga. Ya, termasuk di sana ya, ada di RPP dan petunjuk KPU ya, petunjuk kegiatan alat. Tadi jadwal pembelajarannya, lalu jamnya apa, harinya apa, saya tidak melihat di sini. Ya mungkin tambahan ini berkait untuk perawatan tanaman itu apakah terjadwal atau gimana? Nanti kan mungkin kita kan perlu tidak hanya satu alam, kemudian 1 minggu perawatan sampai dengan besarnya itu apakah terjadwal dan seterusnya. Kemudian apakah untuk pupuk organik yang digunakan itu disterilkan dulu atau tidak? Karena dimungkinkan tanaman yang tidak tumbuh dengan baik yang dikasih pupuk itu juga berpengaruh dari pupuknya, karena pupuk itu kan ada bakteri yang mungkin akan mengganggu pertumbuhan tumbuhan tersebut. Pada sesi DU dilaksanakan pembelajaran berbasis prototipe hutan pembelajaran, dimulai dari sosialisasi kegiatan, pembekalan sebelum pemberangkatan, dan pengarahan sebelum masuk wilayah prototipe hutan pembelajaran. Menyesuaikan. 30 km ya. Nah, kan tanah itu tanah kan yang subur kan harus dikasih pupuk. Iya, Pak. Ini kan sudah di tasnya taruh aja nggak Pak? Taruh di bawah pohon situ. Yo, tangkul yang dalam. Ya. Foto tangannya apa? Kasihan nanti. Ini kan lahan kering sudah ini kan begitu terus ini belum mana gitu. Semua ini di topsoilnya sudah diambil 2 meter. Alhamdulillah ya ini lahan kering kita kembalikan sudah seperti ini. Oke, sip, Iya, Pak. Itu sana kurang. Sebelah sana. Siap, berapa? Yuk. Ambil aja kan dekat ya. Iya, ada tadi. Terus tambah lagi.
sudah mulai nih. Nanti jangan lupa jangan apa? Sambil belajar. Selama pembelajaran, observer mengobservasi kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa terkait dengan aspek keterampilan proses sains, aktivitas peduli lingkungan, dan aktivitas pencandraan tumbuhan di lokasi prototipe hutan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, Sesi refleksi dilakukan setelah sesi DU dilaksanakan. Dosen model menyampaikan refleksi pelaksanaan pembelajaran. Dilanjutkan observer menyampaikan hasil pengamatan terhadap pelaksanaan belajar mahasiswa, berupa temuan hal-hal unik yang terjadi pada mahasiswa terkait pelaksanaan pembelajaran berbasis prototipe hutan pembelajaran. kegiatan refleksi atau kegiatan C. Pertama adalah pembukaan, kedua penyampaian oleh dosen model, yang ketiga hasil pengamatan oleh observer, tanggapan dosen model, dan terakhir adalah agar kegiatan ini mendapatkan barokah dan tak lupa dengan membaca kelas malam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bisa mengejawantakan perencanaan kita dalam sebuah konteks lesson study yang bernama DU dan C. DU sudah kita lakukan. Nanti satu persatu kelompok saya mengharapkan untuk menyampaikan. Ya mungkin kelebihannya, kekurangannya atau yang unik-unik yang dilakukan oleh mahasiswa yang sedang belajar. Karena namanya belajar pasti tidak ada yang langsung perfect 100% sempurna. Tetapi pasti ada hal-hal unik. Saya itu yang mudah-mudahan nanti menjadi semakin kuat dengan informasi dari observer semuanya. Tadi saya menghitung waktu dari jam 8 sampai jam 10 dan tepat jam 10 kita sudah selesai. 10 kurang 10 kita sudah selesai. Artinya dari alokasi waktu alhamdulillah dengan tugas kegiatan yang dilakukan secara garis besar bisa terlaksana. Saya rasa itu untuk saya tidak berpanjang lebar supaya nanti sudah masuk ke sesi observer. Terima kasih Pak Dum. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan observasi untuk kelompok 2. Jadi kelompok 2A dan 2B ini gabungan anggota-anggotanya terdiri dari 9 orang. Kemudian macam pohon yang ditanam itu ada jati, ada lengkeng, ada mahoni, ada jambu Jamaika, ada sawo, ada gaharu, ada akasia dan mangga. Kelompok A itu mereka bekerja sama dengan baik, kemudian berbagi tugas ya, tapi tidak kelihatan kompak. Berbeda dengan kelompok yang B. Yang B itu lebih kompak, lebih antusias, lebih bersemangat dan lebih bahagia tampaknya. Ya, kemudian pada saat menanam pohon, selesai menanam pohon itu seharusnya mereka memasang papan nama. Ada beberapa pohon yang tidak dipasang papan nama dan hanya satu pohon yang dipasang papan nama lengkap dengan kayu penyangganya.
dan itu menurut saya lebih standar ketimbang yang hanya ditempel di tanamannya saja. Karena yang hanya ditempel di tanaman kesannya mubazir, karena ketika kita pergi bisa jadi itu hilang gitu. Kemudian yang selanjutnya untuk yang kelompok A itu mencandra sambil kebiasaan sambil ngobrol ya, sambil menyobek-nyobek daun. Jadi berkontribusi tapi juga sambil, kalau menurut saya, merusak tanaman seperti itu. Itu saja yang bisa saya laporkan dari hasil observasi saya. Selebihnya sesuai dengan sintaks yang ada. Terima kasih. Mengawasi dua kelompok, ada kelompok A dan B, ada kelas A dan B ya. Kelas A itu terdiri dari 5 orang dan kelompok B juga terdiri dari 5 orang dengan dibantu asisten dosen Mbak Sri Fatmawati. Masing-masing dari kelompok A dan B, mereka satu siswa itu membawa 5 tanaman, dan kelompok B tadi ada yang membawa satu mahasiswa ada yang membawa 2 tanaman. Jadi yang kelompok B itu ada 6 tanaman yang dibawa. Jenisnya itu ada jati, salus, semurang, dan akasia. Kemudian untuk kelompok B-nya ada waru, mangga mahoni, jati putih, jamaika. Kemudian ada satu lagi tadi, mereka salah memberikan namanya juga Pak. Jadi ini juga tidak saya tuliskan, tapi ditanam juga sama mereka. Dan kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama mahasiswa tadi sudah sesuai dengan seperti yang sudah diprosedurkan petunjuk praktek lapangan. Tetapi ada beberapa yang menjadi catatan saya, itu masih di kelompok A ya. Di kelompok A itu kelihatannya nampaknya kurang kompak. Mereka masih ada rasa kerjasamanya kurang kompak, masih ada rasa iri-irian. Jadi kalau misalnya satunya itu mencampur, itu udah kamu aja. Itu masih iri-irian. Terus saya kan sudah begini, saya sudah begitu, ya. Itu masih terjadi hal seperti itu Pak. Padahal yang di sini kan yang ditekankan adalah kekompakan. Saya Dewi Putri, observer dari kelompok 5, di mana kelompok 5 ini terdiri dari 10 orang dan dibagi menjadi dua, yaitu kelompok 5A dan 5B. Pada kelompok 5A yang terdiri dari 5 orang ini tadi membawa jenis tanamannya ini ada 5 jenis, yaitu buku, rambutan, jambu air, mangga, dan nangka. Dari jenis kegiatan yang mereka sudah lakukan, saya menilai mereka sudah sesuai dengan sintaks. Ya, hanya saja Pak, saya melihat karena di sini ini hanya 1 orang laki-laki, jadi hanya laki-laki itulah yang disuruh mencampur, membuat lubang. Waktu pemberian nama itu masih ada yang tidak siap, jadi mereka masih mencari tali, kemudian mengikat nama tanaman itu di batang. Sedangkan di batang itu kan nanti dia akan membesar. Nah, kalau diikat nanti khawatirnya rusak. Itu pada kelompok 5A. Sedangkan 5B ini terdiri dari 5 orang juga. Jenis tanamannya itu ada sengon, mangga. Jadi kalau saya simpulkan secara garis besar, 12 kelompok ini secara umum mahasiswa ini sudah bekerja pada tataran ikut level sintaks per sintaks dan kerjasama. Ini mungkin memang ya seperti saya katakan di awal, ada yang saling mengandalkan, ada yang malas di tempat yang dianggap kotor. Padahal ini kan biologi, jadi hal-hal yang menyangkut lingkungan itu mesti menjadikan si mahasiswa itu seolah memiliki rasa memiliki sense of belonging-nya muncul. Kita juga meneliti petunjuk yang dulu saya buat dan kita diskusikan itu. Mungkin memang ada yang belum operasional. Nah, alat dan bahannya mungkin belum operasional sehingga tidak diterima dengan baik, sehingga tidak komunikatif dan tidak operasional. Misalnya, sepertinya kita belum menuliskan tentang membawa alat labeling.
peralatan labeling itu misalnya tali rafia atau kayu penyangga. Nah ini mungkin suatu ketika perlu kita perbaiki lagi, kita tunjuk lagi bahwa itu perlu operasionalisasi sehingga sebelumnya itu sudah siap. Kemudian satu lagi, kemarin kita sudah menyampaikan bahwa untuk referensi silakan membawa buku. Kita belum juga menyampaikan bagaimana menggunakan internet. Sekarang kan kita mengemas pembelajaran itu supaya blended learning-nya hidup, blending dengan dunia maya, nyata dan maya, kontekstual, konseptual juga ada, tekstualnya ada. Kemudian kaitannya dengan malas yang tadi sebelumnya mungkin motivasinya, tapi secara garis besar sebagian besar mengatakan A ada unggulan, B ada unggulan. Artinya tidak selalu yang A buruk, B buruk, tidak. Ternyata ini artinya secara individual saja. Kemudian kelompok itu dirata, oh ini aktivitasnya B. Kemudian sistematis kerjanya itu juga menunjukkan keterampilan metakognitif, bahwa oh kalau saya melakukan ini maka saya harus mempersiapkan ini. Itu jalan dengan sendirinya sebagai orang yang berkecimpung di keilmiahan. Kegiatan refleksi tadi